Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini kita akan membahas tentang ungkapan mistik yang dipercaya sebagai hadis Rasul. Jadi ada hadis man arafa nafsahu faqad arafa robahu, dan pengaruhnya dalam tasawuf. Sejak terjadi penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab pada masa Al-Rasid dan Al-Makmun, diakui bahwa pengaruh filsafat Yunani, terutama Plato, ikut mempengaruhi ke dalam sistem filsafat Islam, termasuk mistiknya. Tasawuf juga disertai dengan kerangka pemikiran filosofis dalam dataran teorinya, sehingga juga banyak meminjam unsur-unsur pengetahuan Yunani klasik. Plato adalah pencipta teori pengetahuan yang menyatakan bahwa pengetahuan sebenarnya sudah inherent dan include dalam memori diri manusia. Ini setara dengan konsep alastu birobikum dalam Islam. Plato juga menyebutkan bahwa dengan penggalian pengetahuan yang terus-menerus dalam 4 tangga pengetahuan, maka manusia akan mampu menyelami kediriannya, yang akan mengantarkannya kepada ide kebaikan sebagai sumber segala pengetahuan. Dari sinilah muncul teori dengan mengenal diri, atau melalui penyelaman kembali pengetahuan yang sudah terekam dalam pribadi manusia. Di abad 21, hal ini disebut sebagai God spot. Orang akan mampu mengenal Tuhannya sebagai sumber ide kebaikan. Sejalan dengan itu, menurut teori Sufi, setiap rohani akan selalu memiliki kerinduan kepada adanya kualitas tertinggi yang memberinya makna hidup dan akan mendambakan tempatnya kembali yang merupakan asalnya yang sejati. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan ungkapan Al-Quran dalam Muktamar Arwah di alam azali, terjadi peristiwa saat Allah bertanya kepada segenap arwah manusia, alastu birobikum, adakah aku ini sebagai Tuhanmu? Secara spontan, seluruh ruh manusia menjawab, qalu bala, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Maka ayat dari surat Al-Samsu ini kemudian dikombinasikan dengan Quran surat Al-Fajr, wahai jiwa yang tetap yakin, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi, yaitu masuklah di dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Senada dengan itu, Ensiklopedia Britannica juga mencatat. Jadi, kombinasi kedua surat itu merupakan tafsir hayali para ahli tasawuf. Mengapa kita rindu kembali kepada Tuhan? Plato menyebutkan dalam buku Ideanya bahwa sifat-sifat asal kita adalah benar, baik, indah, dan suci. Atas dasar inilah bahwa dalam setiap diri manusia terdapat potensi tasawuf. Ada bakat untuk zuhud yang tentunya ada yang bersikap pasif dan ada yang aktif. Banyak yang menyatakan
bahwa man arafa robahu faqad arafa nafsahu adalah doktrin Plato yang kemudian dibahasa Arabkan serta menjadi bagian penting doktrin Sufi Wujudiyah. Orang pertama yang diduga mempopulerkannya adalah Ibnu Arabi yang diikuti oleh Al-Ghazali. Maka jika kita cari dalam kitab-kitab hadis standar, kita tidak akan menemukan hadis ini. Walaupun dalam dunia dan karya sufi, hadis ini sangat populer, bahkan yang terpopuler. Al-Ghazali sendiri adalah seorang sufi yang dalam dirinya juga menyatu kemampuan filsafati. Dari pendekatan sufi dan falsafi inilah kemudian Al-Ghazali mampu melahirkan karya besar mengenai fikih dengan corak etik. Hanya saja oleh Al-Ghazali, konsep pengetahuan Plato digabungkan dengan konsep pengetahuan iluminatif yang diperoleh dari kondisi kasifi, seorang sufi melalui hatinya yang menjadi cermin ilahi. Oleh karena itu, untuk melihat Tuhan bukan harus dengan melihat ke langit, namun harus melihat dalam dirinya sendiri. Dari sinilah kemudian Al-Ghazali memberikan ungkapan yang terkenal, man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu, wa man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Barang siapa mengenal kalbu atau hatinya, pasti mengenal dirinya. Dan barang siapa telah mengenal dirinya, pasti ia telah mengenal Tuhannya. Ungkapan tersebut sebenarnya berasal dari proposisi Al-Ghazali dalam kajian tentang hubungan hati antara manusia dengan Tuhan, yaitu apabila manusia telah mengenal hatinya, maka dia sesungguhnya telah mengenal dirinya. Dan apabila ia telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal akan Tuhannya. Ungkapan ini disajikan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Di dunia tasawuf, ungkapan yang terkenal hanya separuh yang akhir. Kalimat tersebut dalam berbagai kitab suci tarekat akhirnya terkenal dengan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Al-Ghazali sendiri tidak menyebut ungkapan itu sebagai hadis. Maka wajar dalam karya-karya sufi sebelum Al-Ghazali dan Ibnu Arabi belum pernah ditemui ungkapan tersebut yang kemudian terkenal sebagai hadis Nabi. Jika orang pertama yang memperkenalkan ungkapan itu kepada halayak adalah Ibnu Arabi dan terpublikasikan secara luas oleh pengaruh Al-Ghazali, maka orang pertama yang diduga membawa pemikiran filosofis ke dalam tasawuf adalah Zunnun al-Misri. Walaupun tentang makrifat sudah diperkenalkan sebelum al-Misri, namun dialah yang memberikan pengertian khasnya menurut tasawuf yang memunculkan pula susunan amalan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia dipandang sebagai bapa paham makrifat. Zu'al-Nun mengklasifikasikan makrifat menjadi 3 macam. Yang pertama, makrifat orang awam. Yang kedua, makrifat para teolog dan filosof. Dan yang ketiga, makrifat para aulia dan muqarrabin serta muhakikin, yaitu yang mengetahui Allah dengan hatinya. Tingkatan ketigalah yang tertinggi karena diperoleh bukan dengan belajar atau upaya lain, tetapi karena ilham dari Allah, atau ia mengenal Tuhannya melalui Tuhannya. Sehingga menurut Al-Misri, makrifat ini bukanlah makom tetapi hal, yaitu suatu sikap mental
yang diperoleh sebagai karunia Allah. Namun menurutnya, makrifat ini juga sangat berhubungan dengan syariat, di mana syaratnya adalah ketiadaan penyangkalan atas hukum zohiriyah, serta berhubungan dengan tingkat kehusuan. Hal yang demikian membuat Edward G. Brown menyimpulkan bahwa Al-Misri menjadi orang pertama yang membawa pikiran filsafat ke dalam tasawuf. Tetapi pandangan ini belum bisa diterima oleh Simmel. Namun pandangan Brown tentang corak panteistik Al-Misri dikuatkan juga oleh Arbery sesuai dengan doa-doa yang sering dibaca oleh Zun al-Nun. Nicholson juga memiliki kesan serupa mengenai adanya paham Neo-Platonis dalam ajaran Al-Misri karena memang dia akrab dengan kehidupan mistik di Mesir. Maka tampaklah bahwa konsepsi Neoplatonisme dan fenomena Yunani lainnya dalam tasawuf berfungsi sebagai pelengkap teoritis yang baru, mulai diajarkan oleh tasawuf berkembang bersama-sama dengan menjamurnya filsafat dan pergolakan teologis sejak abad ke-3 Hijriah. Sejarah Sufi dipengaruhi oleh dua pikiran. Menurut alam pikiran yang berkembang dalam zaman Tabi'in, gerakan Sufi terpecah menjadi dua mazhab, sebagaimana aliran-aliran paham lain dalam Islam. Yang satu berpusat di Basrah sebagai pusat pemerintahan Banu Umayyah, dan yang satunya lagi berpusat di Kafah, simbol dari kediaman keturunan Ali, Ahlal Bayat dari jalur Hasan dan Husain. Orang-orang Arab di Basrah yang berasal dari bangsa Tamimi memiliki pembawaan realis dan kritis dalam cara berpikir, gemar kepada logika dalam kupasan ilmu bahasa, realis dalam bersyair, kritis dalam kupasan hadis, dengan jiwa Mu'tazilah dan Qadariyahnya dalam dogmatika. Mereka mempunyai guru sufi Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, Fazl Rakasi, Rabah bin Amir al-Qisi, Salih al-Muri, dan Abdul Wahab bin Zaid, yang semuanya merupakan golongan tertentu di Abadan. Sedang orang-orang Arab di Kafah berasal dari suku bangsa Yamani, berpembawaan idealis dan tradisionalis, gemar mendalami ilmu bahasa, pengikut Plato dalam syair, pengikut mazhab Zohiri dalam hadis, dengan jiwa Syiah dan Murji'ah dalam dogmatika. Mereka mendapat guru Rabi bin Haisham, Abu Israel Mulai, Jabir bin Hayyan, Kulaib al-Saidawi, Mansur bin Ammar, Abu Atahiyah, dan Abdak. Ketiga guru terakhir itu menghabiskan umurnya mengajar di Baghdad, yang menjadi pusat gerakan mistik Islam sesudah tahun 864 Masehi. Jabir Ibnu Al-Hayyan adalah seorang ahli matematika yang justru dirinya lah yang pertama kali mendapatkan lakop sebagai sufi, karena temuannya bahwa segala Dlamair yang ada di dunia akan kembali kepada Dlamair asal, atau semua nama akan kembali hanya kepada pemilik asma sebenarnya. Bicara tentang hadis jihad besar dan kecil, Al-Sukuni meriwayatkan dari Abu Abdillah Al-Sodiq alaihi salam, ketika Rasulullah melihat pasukan yang kembali dari sebuah peperangan, beliau bersabda, "Selamat datang, wahai orang-orang yang telah melaksanakan jihad kecil dan masih harus melaksanakan jihad akbar.
Ketika orang-orang bertanya tentang makna jihad akbar itu, Rasulullah menjawab, jihad melawan diri sendiri, jihad al-nafs. Hadis tersebut hanya dijumpai dalam literatur hadis Syiah seperti dalam kitab Ushul al-Kafinya Al-Kulaini, yang kemudian tercantum juga dalam kitab hadis 40-nya Khomeini. Di lingkungan Sunni, pernyataan tersebut tidak didapatkan dalam sumber-sumber yang baku, walaupun sangat populer di lingkungan kaum Sufi. Hanya saja memang untuk kepentingan pembentukan kapasitas pribadi Muslim, ungkapan itu ikut memainkan peran yang cukup penting. Sedangkan bicara tentang hadis Anasiruhu dan Kanzun Ma'fiyun, selain dua ungkapan mistik yang terkenal tersebut, juga masih terdapat berbagai ungkapan mistik yang sangat populer yang oleh para sufi disandarkan sebagai hadis Nabi. Dua di antaranya yang sangat penting adalah ungkapan Al-Insanu Siri wa Anasiruhu yang populer di lingkungan sufisme tarekat, dan Ana Kanzum Ma'fiyun yang populer di kalangan para sufisme falsafi. Sejauh penelusuran peneliti, kedua ungkapan penting tersebut tidak terdapat dalam teks-teks hadis Nabi standar. Namun, banyak tersebar terutama pada karya-karya Ibnu Arabi, Al-Karim Al-Jili, dan sejenisnya. Hanya saja, dalam kesempatan ini belum sempat untuk mengeksplorasi lebih lanjut dari dua ungkapan terkenal ini. Hanya saja sebagai informasi awal, dapat dikemukakan bahwa ungkapan "aku adalah hasanah tersembunyi dan aku ingin diketahui, karena itu aku lalu menciptakan makhluk agar aku bisa diketahui" dicurigai sebagai hadis dhaif, bahkan maudu, hanya saja pada ulama sufi atau ahli mukasyafah menggunakan hadis-hadis sejenis, karena bagi kalangan sufi hadis itu adalah sahih dan benar berdasarkan mukasyafah atau penyingkapan, tapi memang tidak dipandang sahih berdasarkan jalur riwayat. Nah, untuk melengkapi, ingin disampaikan bahwa Rasulullah juga sebagai cermin seorang sufi yang manunggal. Berdasarkan uraian dari beberapa hadis inti yang terkait dengan tradisi kesufian, tampak bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya mencerminkan kepribadian sufistik yang menyatu dengan segala aspek kehidupannya. Pengetahuan, hidup keseharian, semangat, dan kinerjanya dapat dikatakan sangat sufistik. Namun yang perlu diingat, sufisme Rasulullah tidaklah identik dengan mistik ansih, sebagaimana sering orang memahami sufisme juga sebagai mistisisme. Sufisme Rasulullah adalah dalam bingkai akhlak Al-Quran yang memancar melalui daya spiritualitas ilahi yang membungkus kediriannya, baik aspek jasmani maupun rohaninya. Dapat saja dikatakan bahwa Rasulullah adalah seorang sufi, namun perlu ditekankan bahwa kesufian itu bukanlah lembaga formal dan khusus yang hanya menjadi hak bagi orang-orang istimewa. Rasulullah menekankan kesufian pada pengejawantahan sifat-sifat dan af'al ilahiyah bagi perilaku kemanusiaannya dalam rangka mengemban tugas sebagai abidullah sekaligus sebagai khalifatullah. Memperhatikan seluruh uraian yang sudah disampaikan, nyatalah bahwa paham manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar merupakan paham yang sesuai dengan
kemakrifatannya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Salahlah mereka yang menyatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar sebagai ajaran yang sesat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.